Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 50 atau episode 76. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin kembali memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis. Oke guys, tanpa basa-basinya berlama-lama takutnya nanti keburu basi deh. Mari kita langsung ke ceritanya. Sebelumnya diceritakan, Lu Feng dan Kaisar S yang menyaksikan perubahan yang terjadi pada naga bumi yang berubah menjadi monster level Kaisar. Dan saat itu Luo Feng sangat mengerti antara Hong, Dewa Guntur dan yang lainnya, mereka yang memiliki kekuatan di atas monster level Kaisar. Kelahiran monster tingkat Kaisar juga merupakan proses pertumbuhan yang panjang dan sulit. Namun, di dalam gua bawah tanah kecil ini, monster tingkat Kaisar tiba-tiba muncul, itu luar biasa. Ini juga alasan mengapa Hong, Dewa Guntur dan seluruh dunia mulai mengamati tempat ini. Ya Tuhan, tatapan Mo Henderson waspada, dan dia benar-benar terkejut. Luo Feng juga dengan hati-hati mengamati naga bumi yang sedang berkembang, hanya dengan melihat tubuhnya yang panjang, lebar, dan warna kulitnya yang berubah dengan cepat. Kaisar naga yang baru lahir ini mengeluarkan teriakan yang menderu. Tanduk di dahinya tumbuh, hampir 1 meter setiap detik. Kekuatan terbangnya seperti tangga lagu dengan kecepatan tinggi. Kecepatan berevolusi, pada saat Luo Feng, yang memakan jantung Willow 1000 tahun, dan darah naga, masih sangat mengejutkan. Itu saja rasanya, seperti mencapai surga, dalam satu langkah. Pimpinan, aku Luo Feng. Lu Feng menghubungi Hong, karena Luo Feng tahu, masalah ini sangatlah penting. Luo Feng, ada apa? Suara Hong seperti biasa, dingin dan tenang. Tempat di mana aku, saat ini menemukan kristal putih yang unik, tapi kemudian, dimakan oleh monster naga tanah, pemimpin gerombolan menengah, dan sekarang, monster tersebut, dalam waktu 10 detik, telah tumbuh ke tingkat monster Kaisar, dan ia masih terus berkembang. Luo Feng serius, dan dilaporkan dengan cepat. Tetap di sana, aku segera datang. Suara Hong sedikit mendesak. Pada saat yang sama, di dalam pangkalan Huaxia di Pulau Kabut, terbentang pesawat luar angkasa penumpang, yang sangat besar. Perwakilan lainnya sudah menggali, hanya Jiayi yang tersisa di markas komando. Perhatian, kekuatan hidup yang berkembang pesat telah terdeteksi. Perhatian, di dalam kabin bundar, alarm berbunyi. Yang biasanya tenang dan tenang, hampir seperti batu, Jiayi terkejut. Tampilkan lokasi. Perintah Jiayi. Layar di dinding dengan cepat diperbesar, menampilkan tempat area dengan kedalaman 500 meter. Pada saat yang sama, seorang pekerja berkata, "Komandan, ada 2 pejuang tingkat representatif di situ." Namun tiba-tiba bentuk yang semula tidak begitu kuat, saat ini berevolusi menjadi sangat kuat, menjadi lebih kuat dari semua monster lain yang ada di Pulau Kabut. Kami yakin itu adalah monster tingkat Kaisar. Petik 2 titik. Itu berarti, dalam 10 detik, monster pemimpin tingkat menengah, telah berevolusi menjadi monster tingkat Kaisar. Suara pekerja itu dengan suara yang bergetar. Apakah kelompokmu telah memastikan tentang kejadian ini dengan benar? Ekspresi Jiayi menunjukkan perubahan besar. 90% dapat dipastikan, ucap pekerja itu menjawab. Lanjutkan penyelidikan. Setelah mengeluarkan perintah, Jiayi segera mengendalikan arloji komunikasi taktisnya. Zuxi, Deng Tua, Tuoba, segera menuju ke koordinat yang aku kirim, aku akan segera ke sana, ucap Jiayi. Bukan hanya Huaxia yang memiliki alat dan perangkat pemantauan. Perangkat ini ditemukan dalam jumlah besar, saat itu di salah satu reruntuhan arkeologi. Kelima negara memilikinya. Karenanya, pada waktu yang hampir bersamaan, semua orang memperhatikan kejadian aneh ini. Tidak lama kemudian, semua orang mulai berkumpul. 2000 meter di bawah tanah, yang dulunya danau bawah tanah, sekarang dalam kekacauan. Seolah-olah, inti badai level 20 sedang melewati, di bawah perjuangan yang sangat menyakitkan, dari Raja Naga Bumi, seluruh danau bergetar hebat, memercikkan air kemana-mana ke sisi gua. Naga bumi itu telah tumbuh menjadi 50-60 meter lebarnya, sekitar 100 meter panjangnya, dan setiap kali berguling dan jatuh, dinding pegunungan retak dan terbelah. Luo Feng dan Ice Emperor, keduanya tetap terbang mengambang di udara. Dinding dan langit-langit gua runtuh,
menabrak dengan keras dan seluruh ombak pun menerpa. Bagi dua pejuang penjelajah bintang, itu seperti angin musim semi. Sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan, dalam 1 meter dari keduanya. Kekuatan spiritual Luo Feng, sekitarnya dengan mudah memindainya, di sekitar Kaisar Es tertutup udara dingin, hampir seperti penutup putih, melindunginya dengan seksama. Luo Feng dan Kaisar Es, mengawasi dengan cermat, Kaisar Naga Bumi itu. Dia saat ini telah berevolusi, lalu bagaimana, Kaisar Es adalah seorang penjelajah bintang tingkat 3. Sedangkan Luo Feng, hanya master spiritual penjelajah bintang tingkat 1, tapi memiliki penguat pertempuran tinggi, dan senjata rohnya, pesawat ulang-alik melonjak, memiliki kekuatan tidak kurang dari Kaisar Es. Jika mereka berdua ingin berurusan dengan Raja Naga Bumi, tingkat raja yang baru berevolusi, maka keduanya akan berakhir di sana seketika, dan pada saat itu, bagi keduanya, membunuh Raja Naga Bumi itu tidak penting. Yang terpenting adalah mengamati dengan jelas, kekuatan apa yang dimiliki oleh kristal putih, dan sejauh mana monster itu berevolusi. Tiba-tiba muncul cahaya hitam, seperti memenuhi gua, dengan kecepatan detak jantung Luo Feng dan Kaisar Es, Hong berpakaian hitam, sudah muncul di tempat itu. Pimpinan, ucap Luo Feng sambil terbang menghampiri Hong. Hong sedikit mengangguk, melirik Kaisar Es Mo Henderson. Mo Henderson yang dulu sombong dan sombong, di bawah tatapannya, tidak bisa menahan diri, untuk tidak membungkukkan badannya. Pada saat itu di bumi, satu-satunya orang yang mampu berbicara, setara dengan Hong adalah Dewa Guntur. Saja, semua orang tidak akan berani terlalu jauh saat menghadapi keduanya. Luo Feng, ini Raja Naga Bumi itu, Hong melihat monster, yang hampir selesai berevolusi tersebut. Iya benar pimpinan, 20 detik yang lalu, dia hanya pemimpin Naga Bumi gerombolan menengah, ucap Luo Feng menjelaskan. Mo Henderson, Hong melihat Ice Emperor. Kaisar Es sedikit membungkuk, ketua pertama. Benar sekali apa yang dikatakan Luo Feng. Hanya kristal sederhana, yang memungkinkan pemimpin gerombolan tingkat menengah, untuk naik ke monster tingkat kaisar. Hong mengangkat alisnya dengan tak percaya. Ingatlah bahwa, dari seorang pemimpin gerombolan tingkat tinggi untuk naik ke tingkat kaisar, itu tidaklah mudah, sama seperti naiknya dewa perang tingkat lanjut, ke seorang penjelajah bintang. Namun jumlah monster tingkat kaisar, jauh lebih banyak daripada populasi dewa perang penjelajah bintang di bumi ini. Ini karena jumlah monster yang jauh lebih banyak, dan hanya ada sedikit prajurit manusia. Dengan jumlah yang lebih besar, jumlah monster tingkat kaisar, secara alami juga lebih banyak. Dibandingkan dengan penjelajah bintang dan dibandingkan dengan jumlah besar monster secara total, jumlah monster tingkat kaisar sebenarnya sedikit. Namun kristal kecil ini, memungkinkan pemimpin gerombolan tingkat menengah, untuk naik ke tingkat kaisar, itu mirip dengan dewa perang tingkat menengah, naik langsung ke tingkat perwakilan. Apa itu mungkin? Setiap dewa perang di bumi, telah dilatih hingga mereka menjadi dewa perang tingkat lanjut, sebelum mereka menyadari, betapa sulitnya untuk melakukan terobosan, ke tingkat penjelajah bintang. Hong, apakah kamu menemukan harta karun, tetapi kamu belum memanggilku? Suara keras terdengar. Bayangan berjubah putih muncul di udara di samping mereka. Dewa Guntur. Luo Feng sedikit membungkuk. Ketua kedua, Kaisar Es membungkuk juga. Luo Feng, kamu benar-benar bintang keberuntungan pimpinan. Dewa Guntur tersenyum, sayang sekali, Naga Bumi ini menjadi Raja Naga Bumi. Kekuatannya tiba-tiba menjadi puluhan, hingga 100 kali lebih kuat. Perangkat semua orang mendeteksinya. Aku menghitung bahwa semua negara lain akan segera hadir. Saat ia selesai berbicara, bayangan hitam masuk ke gunung. Diikuti oleh satu demi satu, bentuk penjelajah bintang, muncul di udara di danau bawah tanah itu. Raja Naga Bumi. Sebenarnya ada Raja Naga. Petik 2. Kekuatan yang meningkat pesat, yang menjadi begitu kuat, hanya itu, dari pemimpin gerombolan, dia menjadi monster tingkat kaisar. Petik 2. Banyak prajurit perwakilan tiba, mengambang di atas danau, mengamati Raja Naga. Raja Naga Bumi telah menyelesaikan evolusinya, matanya sebesar wajahnya, memandang ke sekitar dengan ketakutan, karena telah lama menyadari, bahwa pasukan elit dan manusia terkuat di bumi, semuanya melayang di atasnya, para pejuang yang mampu menyamai monster tingkat kaisar, meskipun akhirnya menjadi monster tingkat kaisar. Tetapi musuh terlalu banyak, Raja Naga Bumi segera menggali ke bawah danau, mencoba yang terbaik, untuk masuk sedalam mungkin, ke dalam lapisan batu. Mencoba untuk melarikan diri,
Hong melambaikan tangannya, domain hitam segera menyebar terbuka, menjebak Raja Naga Bumi di dalamnya. Terperangkap dalam wilayah kepanikannya, Raja Naga Bumi mulai berjuang dengan keras, namun rasanya seolah seluruh tubuhnya terikat erat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya, tidak mampu berjuang. Hanya bisa berteriak dengan sangat keras. Air mata terbuka. Hong melambaikan tangannya. Sebuah tembakan laser hitam ke arah kepala Raja Naga Bumi. Peng. Kepala terbelah terbuka, dan otaknya serta benda-benda lainnya terlempar kemana-mana. Hong, Dewa Guntur dan yang lainnya memeriksa kepala terbuka. Tidak ada kelainan. Hong merengut. Ini seperti Raja Naga Bumi yang berevolusi biasa. Dewa Guntur juga mengerutkan kening. Di udara di atas danau bawah tanah, di mana banyak perwakilan terbang, semua orang menyaksikan bagaimana Raja Naga Bumi tingkat kaisar yang baru berevolusi begitu mudah, seperti tikus putih kecil yang terbunuh dan dibedah. Amerika, Eropa, India, Rusia dan aliansi HR, dan para pejuang terkuatnya, semua takut dan kagum pada Hong, yang dengan mudah membunuh monster kaisar, hanya dengan lambaian tangannya saja. Mereka semua tahu tentang kekuatannya, tetapi setiap kali mereka menyaksikannya secara langsung, itu menimbulkan rasa tidak berdaya dan ketakutan. Luo Feng, bisakah kamu menjelaskan secara rinci sekali lagi, tentang kristal itu dari sebelumnya? Hong memerintahkan. Ya, pimpinan. Kemudian Luo Feng dengan hati-hati menjawab, saat itu ada kristal putih, yang sebelumnya mengambang di atas danau di sana, seolah-olah itu lebih ringan dari segalanya, tapi anehnya, kristal putih itu terbang di udara. Cahaya yang datang dari kristal ini bahkan menyinari tempat di bawah tanah yang gelap ini. Juga ada bau beras harum yang memancar dari kristal putih tersebut. Bau beras, kristal putih, mengambang, dimakan, berevolusi menjadi monster kaisar. Hong tenggelam dalam pikirannya. Dewa Guntur juga berpikir dalam-dalam. Benar, sebelumnya ada pemimpin monster yang memakan kristal putih tersebut, tetapi pada saat dia menelannya, tubuhnya meledak, dan kristal putih keluar dengan utuh. Luo Feng menambahkan penjelasannya. Tubuh meledak setelah makan, di antara Hong, Dewa Guntur dan perwakilan lainnya, mata tiga orang itu sedikit berbinar. Reruntuhan arkeologi No. 5, ucap seorang perwakilan kulit hitam, yang tidak bisa untuk tidak berteriak, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Ini adalah kristal Muya. Ini adalah Muya Kristal. Seorang perwakilan Cina juga ikut berbicara. Ini kristal Muya. Tatapan Hong dan Dewa Guntur bertemu. Perasaan gembira dan kesenangan terpancar di mata mereka. Sulur kontak awan muncul di bumi, bahkan Muya Kristal yang berharga, dari alam semesta muncul di bumi. Dewa Guntur tidak bisa menahan diri, untuk tidak menggumam pelan. Muya Kristal, gumam Dewa Guntur pelan. Sementara itu, Luo Feng merasa sangat bingung, mengulangi kata-kata ini dalam benaknya. Apa artinya Muya Kristal ini? Melihat Hong dan Dewa Guntur, dua pemimpin ini adalah kekuatan di bumi, yang terkuat, namun pada saat itu mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Sementara Lu Feng tidak tahu penggunaan kristal Muya, Luo Feng bisa menebak. Muya Kristal ini, jelas jauh lebih berharga daripada roh alam. Bahkan di alam semesta yang luas, kristal Muya bisa dianggap sebagai harta karun. Muya Kristal. Luo Feng dan perwakilan lainnya dipenuhi dengan kecurigaan. Apa sebenarnya Muya Kristal ini? Semua orang memandang ke arah Hong dan Dewa Guntur. Semua orang di sini adalah elit, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menilai dari reaksi mereka, orang bisa menebak. Kristal Muya ini adalah harta karun. Ini disebut Muya Kristal. Seorang perwakilan berambut pirang dan keriting dari Uni Eropa berkata, setelah memakan salah satu kristal, monster pemimpin gerombolan, mampu berevolusi langsung menjadi monster tingkat kaisar. Jika dia makan lebih banyak, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Tapi jangan mengira. Monster kaisar. Benar, danau kecil ini jelas tidak memiliki lingkungan yang tepat untuk menghasilkan kaisar monster. Itu pasti kristal Muya. Kaisar monster memakan kristal itu, Raja Naga Bumi juga memakan kristal itu, pasti ada banyak di sekitar sini. Di danau pulau berkabut ini, di bawah tanah, seharusnya masih memiliki lebih banyak kristal Muya. Cepat dan temukan mereka. Semua jenis diskusi tenang, terjadi di antara mereka. Banyak dari mereka bahkan melirik, ke arah sisi Hong, Dewa Guntur, cepat, cepat cepat, kita harus pergi menemukan kristal Muya. Ayo pergi. Entah itu dalam bahasa Inggris, atau dalam berbagai bahasa lain, para perwakilan,
semua memanggil rekan tim mereka, atau menghubungi kantor pusat mereka. Dalam waktu singkat, sejumlah besar perwakilan, menyisir danau bawah tanah, atau menembus lapisan batuan, memulai pencarian kristal hebat di bawah tanah. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka mencari tanpa tujuan, tanpa target yang kuat. Sekarang mata mereka semua menyala dengan tujuan yang pasti. Melihat mereka yang mewakili kekuatan lain pergi dengan cepat, Hong dan Dewa Guntur saling menatap. Aku bertaruh bajingan itu. Dengan sengaja mengatakan itu, Dewa Guntur berkata dengan pelan. Tidak ada yang idiot. Hong, tenang. Apakah kamu tidak cemas? Kamu membutuhkan kristal lebih daripada aku. Dewa Guntur tersenyum. Namun, Hong berbalik untuk melihat 3 orang di belakangnya. Luo Feng, Alar and Ice Mountain, pasti ada lebih banyak kristal mulia di danau bawah tanah ini. Kalian semua bergegas dan mencari. Ya, pimpinan, Luo Feng dan 2 lainnya menurut. Hong sedikit menganggukkan kepalanya, sebelum dia sendiri bergegas menuju danau bawah tanah, menuju lebih dalam di bawah. Luo Feng memperluas energi spiritualnya, untuk memindai kota bawah tanah, dan bergegas dengan cepat lebih dalam ke bawah tanah. Pimpinan dan Dewa Guntur, dan yang lain yang tahu tentang kekuatan kristal muya, tidak pernah menyebutkan dengan tepat, apa yang dilakukannya. Ekspresi Luo Feng dingin, keheningan mereka hanya membuktikan satu hal, kristal muya ini pasti memiliki kemampuan, untuk membuat orang menjadi hebat. Untuk bisa mendapatkan harta dunia di bumi, adalah kesempatan yang sangat langka. Luo Feng tidak berani bersantai sama sekali, harus mencari dengan cepat, dan sekitar 25 menit kemudian. Luo Feng, Luo Feng. Sebuah suara datang dari arloji komunikasi taktisnya. Jia Yi. Luo Feng menjawab. Selamat, pimpinan kamu baru saja memperoleh muya kristal. Namun itu dilihat oleh 7 atau 8 orang lainnya. Kata Jia Yi. Luo Feng sedikit terkejut, itu hampir setengah jam dan kristal kedua ditemukan, oleh Hong hanya kurang dari setengah jam saja. Setelah memutus transmisi, Luo Feng lebih fokus pada pencarian. Kristal pertama dimakan oleh monster, yang kedua diakuisisi oleh Hong. Tempat bawah tanah ini, pasti memiliki lebih banyak kristal. Petik 2. Kemudian 16 menit waktu telah berlalu, dalam kegelapan, di lapisan batu, air danau mengalir di antara celah-celah lapisan batu, bau mual tiba-tiba memancar dari batu. Luo Feng terbiasa mengambil bau lagi, penjelajah bintang memiliki indera penciuman yang sangat kuat, dan ini memungkinkan Luo Feng untuk mendeteksi, asal bau mual itu, rasa bau beras yang akrab dari sebelumnya. Itu dia. Dengan pengalaman dari sebelumnya, Luo Feng sampai pada suatu kesimpulan. Di sana, mata Luo Feng berbinar. Helm hitam di kepalanya menjadi bor dan pesawat ulang-alik melonjak di bawahnya lepas landas. Batu itu pecah seolah-olah itu adalah sebuah tahu, terbelah saat Luo Feng mengebor, dengan kecepatan luar biasa, menuju ke arah bau beras tadi. Sesaat kemudian dia mendengar, suara-suara yang sedang bertarung. Ternyata sudah ada beberapa prajurit penjelajah bintang, yang bertempur di sana, meninggalkan lubang besar di gua bawah tanah. Luo Feng telah bergegas masuk, dan kemudian terkejut ketika dia menemukan, di samping, terdapat seorang pejuang dari Asia Selatan, yang tampaknya telah terbelah tubuhnya menjadi 2, berbaring di lantai batu, dengan usus besar dan kecilnya tergeletak di luar, namun bagian atasnya masih utuh. Beberapa saat setelah itu, semua gerakan berhenti, sebuah bayangan bergerak, dan berlutut di sampingnya, ya Tuhan. Kamu benar-benar membunuh, ya Tuhan. Perwakilan Far, kalian keterlaluan. 3 orang India itu menatap yang lain dengan marah, di sisi lain berdiri 4 orang penjelajah bintang dari Uni Eropa. Seorang dewa perang, harus bersedia menyerahkan muya kristal. Kami akan mengampuni hidupnya seperti itu. Jika kamu menolak, maka artinya kamu mencari kematianmu sendiri. Salah satu dari 4 wakil dari Uni Eropa tertawa dingin, keempatnya adalah perwakilan, sementara pihak India hanya memiliki 2 wakil dari 3 yang tersisa. Luo Feng, ayo pergi. Keempat anggota Uni Eropa memperhatikan kedatangan Luo Feng, segera berbalik dan mengebor ke dalam lapisan batu, pergi dengan cepat. Bajingan, orang Indian mengertakkan gigi. Mereka benar-benar membunuh seseorang. Luo Feng memandangi mayat di lantai, sebelum menggunakan komunikator arlojinya untuk menghubungi kepalanya. Kepala, ini Luo Feng. Di tempat aku berada, sebuah kelompok Eropa baru saja mengambil muya kristal dari kelompok India, membunuh salah satu dewa perang India, untuk merebut kristal muya. Petik 2. Mereka akhirnya mulai membunuh.
Suara Hong terdengar melalui komunikator. Luo Feng, dalam waktu yang begitu singkat, masing-masing negara telah bentrok satu sama lain. Dalam pencarian ini adalah pembunuhan pertama. Kamu sebaiknya berhati-hati. Ini adalah perang antar negara, bukan hanya satu di antara aula bela diri. Petik 2. Dimengerti. Luo Feng menjawab dengan lembut. Mewakili pejuang masing-masing negara, berjuang untuk kristal. Bahkan jika mereka membunuh orang lain, siapa yang akan menghakimi mereka? Saat ini tidak ada yang bisa. Luo Feng menatap kelompok yang mengumpulkan tubuh temannya. Dengan kekuatan yang tidak cukup, mendapatkan harta itu hanya akan berarti bencana. Dengan itu, dia pergi. Saat larut malam, pukul 10.56, kristal pertama ditelan oleh naga bumi, berevolusi menjadi Raja Naga Bumi, sebelum dibunuh oleh Hong. Memasuki agak larut malam, pada pukul 11.31, kristal kedua ditemukan dan diperoleh oleh Hong. Dan saat larut malam pukul 11.47, kristal ketiga ditemukan, diperoleh oleh sekelompok perwakilan dari Uni Eropa, juga kematian pertama telah terjadi. Dengan demikian, aturan apapun yang dimiliki semua orang sebelumnya, sekarang hilang dan pencarian menjadi lebih ganas, dengan akan lebih banyak terjadi pertumpahan darah. Saat larut malam pukul 0.12, kristal keempat ditemukan dan diperoleh oleh kelompok pejuang Amerika. Kelompok-kelompok Amerika dan Rusia telah melakukan pertempuran besar, demi untuk mendapatkan kristal tersebut, mengakibatkan 3 wakilnya terluka parah, salah satunya menghancurkan organ-organ dalamnya. Untungnya, dia menggunakan air kehidupan, tepat pada waktunya, atau tim akan kehilangan seorang perwakilan. Seiring waktu berlalu, setiap pihak menjadi lebih menggila. Pada larut malam pukul 1.56, hampir 2 jam sejak dimulai, kristal kelima dan keenam ditemukan dan diperoleh oleh Dewa Guntur, sementara para penjelajah bintang lainnya, memandang dengan iri, mereka tidak berani menantangnya. Kristal keenam telah diperoleh, tidak termasuk yang dimakan oleh naga bumi, kekuatan bumi yang terkumpul, dari para penjelajah bintang, telah memperoleh total 5 kristal. Semoga beruntung, mendapatkan 2 kristal sekaligus. Gua bawah tanah telah diledakkan, dengan lebih dari 10 penjelajah bintang menatap Dewa Guntur, dan 2 kristal memancarkan cahaya dari dalam tangan kirinya. Mereka semua merasa iri, tetapi mereka tidak berani menyerang, ataupun merebut dari Dewa Guntur, bagaimana mungkin mereka semua menyerang. Ketua Hong, aku mendahului kamu, Dewa Guntur menertawakan Hong yang segera bergerak. Kamu mendapatkan 2 kristal, ucap Hong sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergi, lanjutkan pencarian. Hong berbalik dan pergi, Bis, dan Luo Feng dari Aula Jixian, semua pergi untuk melanjutkan perburuan mereka. Bis, penjaga kerajaan yang paling kuat, baru saja tiba 1 jam yang lalu. 5 kristal telah ditemukan. 1 untuk Ketua Hong, 1 untuk Uni Eropa, 1 untuk Amerika dan 2 untuk Dewa Guntur. Luo Feng segera mengebor ke bawah, dengan 1 napas, ia menggali sekitar 4.000 meter, memulai pencariannya di tingkat itu. Aku akan mencari dengan teliti, Luo Feng, dan perwakilan keempat Isban, adalah master spiritual penjelajah bintang. Kita seharusnya menjadi yang paling mahir, dalam hal pemindaian. Namun kami berdua, belum mendapatkan kristal itu. Luo Feng merasakan kerinduan, setelah melihat Dewa Guntur dan kedua kristal itu. Dia mulai fokus dan mencari dengan lebih serius. Sekitar setengah jam kemudian, hidung Luo Feng mencium bau, mencium lagi, ya, itu bau beras lagi. Luo Feng menjadi bersemangat, bergegas ke tempat bau itu berasal. Pencarian kristal harus cepat, jika kamu merasa ragu, maka yang lain akan mengambilnya. Menembus lapisan batu, suara gemericik air bisa terdengar. Ini adalah tempat, di mana air mengalir tipis, melalui retakan, dan ketika Luo Feng menerobos, aroma beras yang harum memancar, dia berbalik, murid-muridnya terkontrak karena syok. Ya Tuhan, Luo Feng bisa merasakan detak jantungnya sendiri berhenti sejenak, darah mengalir ke otaknya. Melalui aliran tipis di dalam kegelapan, 3 kristal putih bersinar redup, mengambang dan memancarkan aroma beras yang harum. 3 kristal muya. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan segera meraih kristal tersebut. Energi roh yang awalnya tidak berbentuk, berubah menjadi seperti tangan besar, kemudian dengan cepat meraih kristal dari jarak 20 meter dan menyimpannya. Gemuruh yang keras terdengar, 3 bayangan terbang, menabrak satu demi satu lapisan batu, salah satunya adalah Kaisar Esmo Henderson, dan 2 perwakilan lainnya dari Uni Eropa.
3 kristal Muya. Ketiganya hampir tidak bisa melihat bentuk 3 kristal tersebut ketika mereka mendarat di genggaman Luo Feng. Ini milikku, tatapan Luo Feng tegas. Ayo, Luo Feng segera menyimpan 3 kristal ke dalam set dewa hitamnya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kristal kecuali membunuhku. Luo Feng mengarahkan tatapan dingin ke arah 2 perwakilan Uni Eropa, dan kemudian ke sasaran dari sebelumnya, ketua ketiga Kaisar S. Mo Henderson. Aku akan pergi dulu. Luo Feng berubah menjadi cahaya hitam, mengebor ke dalam lapisan batu. Mereka tidak mengejar aku, mungkin Mo Henderson takut, karena terakhir kali dia selalu menjadi aku hantam. Luo Feng dengan cepat terbang melalui lapisan batu, dan menjadi sedikit santai. Pada awalnya Lu Feng berpikir, Mo Henderson dan 2 lainnya akan menyerang, tetapi ternyata dia tidak mengejarnya, bahkan setelah dia pergi ke lapisan batu. Ketiganya berpikir, bahkan jika mereka mencoba mengejar Lu Feng, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.